warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih semua sudah bisa bergabung melalui video conference. Kami juga masih mencoba ini sebenarnya Pak, tapi mohon maaf apabila nanti terdapat kekurangan. Maka kami hari ini coba kembali menyampaikan apa yang menjadi komitmen kami terhadap KPBU Kek Semangke. Kayak mana tuh? Sinyal. Ya, terhadap KPBU Kek Semangke yang sampai hari ini kami berharap kedepannya akan dilaksanakan market sounding rencana kita. Tahapan-tahapan memang sudah kami lakukan, mulai dari penyiapan dokumen studi pendahuluan, kemudian dokumen DPP yang memang sampai hari ini masih dievaluasi, tetapi kami sudah juga melakukan konsinyasi beberapa minggu yang lalu yang dilaksanakan oleh Bapak Direktur PKE di Serpong. Dan hari ini kami sudah juga mempersiapkan apa yang menjadi masukan pada saat pertemuan, bahwa semua kegiatan yang ada di Kek Semangke itu menjadi kesemuanya dimasukkan ke dalam rencana KPBU untuk pembangunan rusunawa terintegrasi di Kek Semangke. Adapun rencana kami ke depan, skop kegiatan itu pertama yang menjadi sasaran utama untuk pembangunan rusunawa terintegrasi Kek Semangke, pertama adalah khusus pekerja Kek Semangke. Kemudian nanti ada MBR juga di sekitar Kek Semangke, dan menyusul MBR yang ada di Kuala Tanjung. Jadi sasarannya cukup luas, sehingga kemungkinan untuk segera kita lakukan KPBU ini memang sudah sangat mendesak. Kemudian juga pengalihan pembangunan infrastruktur di Kek Semangke sendiri ini juga harus segera kita persiapkan. Mengingat tenan yang ada di dalam kawasan Kek Semangke hari ini sudah bertambah, sehingga sangat diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur di Kek Semangke itu sendiri. Next. Yang kedua, perlu Bapak ketahui juga bahwa di dalam Kek Semangke sendiri sampai dengan saat ini sudah ada 1.800 pekerja. Kemudian yang mendesak kami untuk dilakukan segera pembangunan Kek Semangke untuk rusunawa terintegrasi adalah yang pertama, hari ini kondisi karyawan itu mempunyai tempat tinggal yang cukup jauh, sekitar 15 km. Kemudian risiko pekerja juga cukup tinggi karena melintasi jalan-jalan nasional ya. Yang ketiga, ekonomi juga tidak tersebar secara merata. Lanjut. Kemudian estimasi pembangunan kita yang diprediksi setelah dilakukan feasibility study dan dikolaborasikan secara bersama dengan Bapak Direktur PKE, kemudian Direktur P3. Ini hasil Serpong sampai hari ini yang akan kami lakukan, termasuk biaya konstruksi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, pengelolaan, kontingensi, total capex-nya itu sekitar 529. Kemudian ada IDC-nya sekitar 43 miliar dan financial cost-nya ada sekitar 10 miliar. Total sekitar 582. Ini semua pembangunan belum termasuk di dalam rencana kita yang ada pembangunan rumah sakit. Karena rumah sakit juga sangat diperlukan untuk mengingat masyarakat pekerja MBR itu yang sampai hari ini juga ketika ada kendala dalam hal
kecelakaan atau sakit ini sangat sulit untuk menjangkau yang cukup jauh. Nah, kemudian apa saja biaya yang kemarin itu masih diperhitungkan, tetapi masih dengan hitungan secara kasar. Ini adalah pematangan lahan, kemudian ada pekerjaan taman terbuka umum terpadu atau food arcade, kemudian ada SPBU, ada masjid, ada rusunawa, kemudian ada bangunan komersil termasuk hotel, apartemen yang mixed use, di dalamnya juga ada hypermarket, kemudian ada landscape kawasan, total sekitar 495, belum termasuk tadi biaya-biaya lainnya. Next. Nah, ini sesuai dengan RT RW, jadi nggak usah diragukan lagi Bapak Ibu bahwa ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang menjadi dasar hukum kita untuk bekerja di KEK Semangke. Next. Kemudian komitmen Bapak Gubernur ini dari setelah kami melakukan FGD di lokasi, dan itu kami lakukan lebih kurang 1 minggu yang lalu, masyarakat sudah sangat mendukung, dan bahkan kami dilengkapi dengan dokumen pernyataan bahwa mereka menerima pembangunan yang akan dilakukan, dan dokumennya segera kami sampaikan. Kemudian komitmen kami juga ini dilakukan dengan solicited. Kemudian Pak Gubsu juga segera setelah kita melakukan market sounding yang nantinya kita rencanakan bersama untuk dilakukan dengan menu seperti apa, Pak Gubernur akan segera menyampaikan permohonan PDF ke Bu Menteri Keuangan. Jadi kami tinggal menunggu arahan selanjutnya dari tim KPBU Pusat seperti apa langkah-langkah kami berikutnya. Mohon Bapak Ibu masukan supaya kami juga bisa terus berlanjut. Walaupun ada corona, kita bisa juga melaksanakan apa yang kita tahap-tahap seterusnya akan kita lakukan. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, mungkin mohon masukan dan seterusnya. Oras. Oras. Oras, Bu. Oras, Bu. Oras. Silakan Pak. Mungkin dari Kementerian Keuangan dulu, boleh dari Pak Yudo barangkali yang sudah bergabung. Silakan komennya, Pak Yudo. Siap Bu, izin Bu. Ya, terima kasih sebelumnya Bu atas presentasinya, atas progresnya juga tindak lanjut dari tim di Pemprov Su setelah rapat terakhir di Medan kemarin Bu. Jadi terkait dokumen yang kami terima Bu terkait DPP yang sudah disusun Ibu, saya dan tim sudah coba skimming ya Bu ya, membaca cepat saja kira-kira poin-poin apa yang bisa kita berikan masukan terhadap dokumen tersebut Bu ya. Jadi tadi Ibu juga sudah paparkan bahwa angka capex dari rencana proyek ini sekitar hampir 500 M di situ Bu Ibu sampaikan. Kalau boleh Bu, saya nggak tahu saya yang miss ngelihatnya atau apa. Kalau boleh mungkin perhitungan detailnya mungkin sudah ada di dokumen ya Bu ya, tapi mungkin bisa lebih didetailkan lagi Bu, seperti itu. Dan dan juga terkait skopnya mungkin Bu. Jadi di bab 4 terkait ruang lingkup proyeknya itu Ibu di situ menyampaikan bahwa hanya untuk pembangunan rusun dan OM rusun. Tapi Ibu di CAPEX-nya, di perhitungan CAPEX maupun OPEX itu menghitung keseluruhan. Jadi bukan hanya rusun, tapi juga komponen-komponen lainnya di sana. Jadi mungkin konsistensi saja, skopnya itu maunya hanya fokus ke rusun saja atau ke proyek secara keseluruhannya. Mungkin itu pertama Bu dari saya, konsistensi terkait itu. Dan saya juga melihat ada inkonsistensi terkait dengan rencana pengembalian investasinya Bu. Nah, kalau saya sempat tadi ngetik-ngetik lihat sebentar Bu, di halaman 18 di kajian Ibu menyampaikan di sana akan menggunakan skema tarif KPBU pembayaran tarif, tapi di halaman 51 sampai seterusnya itu Ibu menyampaikan menggunakan AP di sana.
Nah, mungkin dilihat lagi Bu, ya itu mungkin ada sedikit inkonsistensi di sana, mungkin dilihat lagi, nanti mungkin disamakan saja Ibu ingin menggunakan skema tarif atau skema AP di sana. Itu yang kedua. Mungkin yang lainnya terkait itu Bu, di presentasi di Medan kemarin, sebenarnya Ibu sudah memaparkan dari rencana besar Master Plan Semangke itu ada yang dibiayai melalui APBD, ada yang dimana dibiayai melalui KPBU. Saya melihat itu sebenarnya bagus Bu, melihat bahwa sebenarnya Pemprov Medan itu komitmennya sudah ada di KPBU untuk mendukung Semangke ini. Tapi itu tidak tertuang di dokumennya, di dokumen DPP yang saya terima ini. Jadi pun nanti itu bisa tertuang Bu, bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi sih Bu terkait komitmennya, maksudnya Pemprov sendiri sudah berkomitmen untuk membangun sebagian di sana. Jadi bisa lebih menggambarkan proyeknya secara keseluruhan Bu. Itu 3. Mungkin itu dulu dari saya Bu. Nanti sambil diskusi lagi. Mungkin yang lainnya terkait legal. Jadi nggak terlalu itu ya Bu. Mungkin itu dulu aja yang saya lihat krusial Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudo. Ya Bu. Ya. Saya jawab dulu atau nanti satu-satu? Saya jawab dulu ya Pak Yudo ya. Monggo Bu, silakan Bu. Jadi yang pertama Pak, memang ini agak belum teliti benar ya Pak. Ini segera kami detailkan lagi hitung-hitungan untuk konstruksi. Tetapi ya, tetapi kami nanti coba menyampaikan secara menyeluruh apa aja yang akan dilaksanakan di kawasan Kek Semangke. Sama seperti presentasi saya waktu di Medan. Jadi kelihatan semuanya gitu ya. Oke. Baik, Bu. Yang kedua, mohon maaf Pak, memang masih ada inkonsistensi ya. Nanti kami cek ulang supaya ini gunanya video conference Pak, supaya kami bisa mengetahui apa yang sudah Bapak lihat di sana. Jadi kami coba perbaiki lagi supaya nanti semakin mendekat ke market sounding kami juga sudah bisa lebih matang. Ya Pak Yudo ya. Baik Bu. Oke. Baik Bu. Tapi mohon masukan berikutnya maupun secara tertulis ya Pak ya, kami tunggu. Siap Bu. Ya, makasih Pak Yudo. Silakan. Siap Bu. Ya. Kalau Bu Iin belum bergabung sama kita ya, Pak Yudo. Iya Bu, izin Bu Iin tadi ada mendadak harus ada rapat Bu, jadi saya dulu yang hadir, tapi beliau berencana hadir nanti Bu. Ya. Menyusul. Tapi kalau boleh Pak Yudo, kira-kira ya, skema kita nanti untuk market sounding kira-kira gimana Pak? Rencana kita apa dengan info memo atau kita rasanya dengan situasi corona kan nggak mungkin juga kita harus ketemu semua gitu kan? Iya Bu, kalau memang ini kan arahannya dari Presiden Bu sebenarnya mengurangi pertemuan yang berkerumun gitu ya Bu, yang massal seperti itu. Nah untuk skemanya yang tepat, jujur kami belum bisa memberikan masukan yang rinci Bu, tapi coba nanti saya bicarakan ya Bu ya dengan teman-teman BKPM juga, kiranya ada keperluan untuk market sounding. Nah di tengah kondisi seperti ini, apa sih skema market sounding? Entah nanti video call seperti ini saja, atau seperti apa, nanti karena memang teman-teman BKPM yang biasa mengadakan seperti itu Bu, jadi mungkin alangkah lebih baik dengar masukan dari mereka juga Bu. Baik. Mungkin itu. Saya tunggu infonya Pak Yudo. Ya Bu. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Pak Dali. Ada Pak Yunan, Bu Ida. Oh ada Pak Yunan. Yang Bu Ida. Yang Bu Ida. Pak Yunan. Yang Bu. Saya sapa Pak Yunan. Yang Bu Ida, mana kabarnya Bu? Ya, corona Pak. Salam corona Pak. Terima kasih Mas Yudo tadi udah ini ada masukan-masukan yang bagus. Siang, Pak Yuran. Ya Bu, ini untuk
Rusun C Semangke, mungkin ada beberapa masukan. Ini Mas Dali akan menyampaikan Bu detail-detailnya nanti sekalian. Silakan Mas Dali. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Ida, Pak Agus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Dali. Waalaikumsalam. Tetap sehat kayaknya ya. Ya, Tetap sehat, sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Bu Ida, makasih sebetulnya dari masukan untuk DPP tadi sebagian besar Mas Yudo sudah sampaikan. Kami juga memiliki pemikiran yang sama dengan hal-hal yang disampaikan oleh Mas Yudo. Cuman mungkin kalau dari kami ada tambahan sedikit ini terkait dengan kewenangan Bu, penguatan kewenangan penyediaan rusun di level Pemprov. Ya. Kalau di DPP itu tahunnya kan sebetulnya di DPP sudah disampaikan bahwa ada tabel terkait dengan pembagian kewenangan dari UU pemerintahan daerah. Nah, mungkin untuk menguatkan lagi Bu, bisa ditambahkan terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur di kawasan atau di Provinsi Sumatera Utara sebagai justifikasi bahwa Provinsi Sumatera Utara itu mempunyai wewenang untuk menyediakan rusun. Kalau di DPP ini masih, kalau kami baca itu masih hanya membahas terkait dengan pekerja di KEK Semangke saja. Cuman yang waktu pada saat FGD di Medan itu Ibu sampaikan ada rencana terkait misalkan pembangunan tol atau pembangunan kawasan di Kuala Tanjung. Lalu juga kalau saya nggak salah itu ada pembangunan terkait pembangunan refinery kalau saya nggak salah atau kilang. Nah itu kan pasti ada terdampak relokasi atas pembangunan tersebut. Nah itu mungkin bisa ditambahkan Bu ke dalam DPP untuk penguatan bahwa wewenang pembangunan rusun ini ada di Pemprov. Ya, cukup Pak Dali. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi menyambung dari masukan dari Mas Yudo terkait dengan skema pengembalian untuk KPBU-nya, untuk badan usaha. Nah, mohon ditetapkan saja Bu, apakah jadinya akan tarif atau AP atau misalkan ada, ini mohon masukan juga dari Mas Yudo dan Bu Hani nih, apakah dan Pak Yunan, apakah nanti bisa hybrid dengan sekian minimum revenue dari AP, sisanya variabel dari tarif penggunaan area komersial, karena nanti begitu ada yang menyentuh pengeluaran AP, tentunya kapasitas ini Mas Yudi yang lebih ahli nih, kapasitas fiskal dari Sumut juga harus sudah dianalisa Bu, begitu Bu. Itu mungkin impact-nya terhadap studi. Cukup Pak Dali. Ya. Itu dulu. Dari kami sementara itu Bu, awal yang krusial, terutama terkait dengan kewenangan. Mohon ditambahkan saja kalau bisa rencana pembangunan infrastruktur di Sumut yang sebetulnya Ibu secara verbal kan sudah sebutkan pada saat FGD di Medan. Nah ini diejawantahkan ke dalam tulisan sehingga kewenangannya memang kuat ada di Pemprov Bu. Oke. Boleh saya jawab ya Pak ya? Ya. Jadi betul Pak Dali. Ini mohon maaf memang terpenggal-penggal, akhirnya hilang semua info awal ya Pak ya. Sebenarnya ini tadi ada apa namanya, diringkas-ringkas rupanya ada yang hilang gitu ya. Jadi itu tetap komitmen kami Pak. Rencana pembangunan kawasan kayak Semangke itu memang cukup banyak ya Pak, cukup banyak, menyangkut kepada kereta api, nyangkut kepada jalan tol, kemudian partisipasi Pemprov juga di samping penyediaan tanah, ada pembangunan infrastruktur juga di dalam gitu ya, ada partisipasi dari Kementerian PUPR gitu ya. Jadi artinya secara detail nanti juga akan kami masukkan ke dalam DPP supaya jelas pembagian dan komitmen Pemprovnya Pak ya. Terkait tadi dengan kewenangan juga. Kuala Tanjung itu memang salah satu juga mengakumulasi kebutuhan sih sebenarnya. Kebutuhan dibangunnya kayak Semangke itu. Sehingga di dalam perencanaan kami maupun di dalam DPP nanti akan kami ejawantahkan lagi Pak. Mohon maaf Pak Dali,
hari ini mungkin penyampaiannya singkat, rupanya terlalu sempit gitu ya. Sebenarnya memang luas. Jadi, akan coba mana yang belum tertampung di dalam DPP akan kami semakin luaskan lagi, kami ajak lagi, ya. Itu Pak Dali. Terus Siap. kayak tadi dengan Baik, Bu. kalau tadi ada rencananya untuk tarif, kemudian ada AP gitu kan, nanti kami coba lakukan lagi kaji ulang yang berkaitan dengan kapasitas fiskalnya Pemprov. Nah, jadi kalau itu nanti mau di hybrid juga kami coba lagi kajian lainnya ya Pak ya. Akan diperdalam nanti di DPP-nya. Baik Pak Dali. Ya. Terima kasih Bu Ida. Oke. Yang lain lagi. Bu Hani mungkin Bu? Bu Hani ya? Bu Hani di mana? Iya. Halo, Bu. Ada Bu, ada Bu. Ada ya? Mana Bu Hani? Ada Bu. Ada Bu. Ya Bu Ida. Ya. Bisa ketangkep nggak nih? Bisa ya Bu Ida? Saya Kelihatan? rindu aja Bu Hani. Ya? Ya? Suara doang. Wajah Nyambung kan? Bisa, Saya Bu, sih bisa. lihat Pak Dali, Ya, bisa Bu. Rindu lihat Bu Hani, kata Bu Ida. Pak Yunan juga udah. Ya Bu. Pak Yudo. Iya. Pak Yudo juga. Tapi saya nggak tahu nih, saya terlihat nggak di sana nih. dilihat Bu Hani. Ada. Saya penasaran. Ya, Bu Ida tapi bisa dengar ya? Bisa dengar saya ya? Bisa. Bisa dengar. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Ya Bu Ida, Sip. sebetulnya udah banyak. Ya ini ya, karena corona nih ya, kita gini ya. Iya. Bu Ida, pertama-tama tentu saja saya mau acung jempol dulu nih Bu Ida nih benar-benar semangatnya luar biasa nih bersama dengan tim di Sumut ya. Terkait dengan DPP, tadi sebetulnya Pak Yudo juga Pak Dali, Pak Yunan sudah memberikan masukan ya. Dan ya saya mungkin sifatnya hanya melengkapi saja Bu. Yang pertama tadi saya masih melihat bahwa perhitungan konstruksi dengan perhitungan yang komersialnya tadi itu masih terpisah Bu. Kalau Ibu memang mau menggunakan sistem user charge ya, sebaiknya itu digabung aja Bu supaya kelihatan nanti subsidinya Bu. Jadi yang komersialnya itu bisa mensubsidi kepada yang rusun MBR-nya tadi Bu. Jadi itu mungkin perhitungannya kalau bisa sih jangan dipisahin Bu, gitu dijadikan satu. Kemudian juga saya cuma pengen tahu Bu, IRR-nya itu berapa ya dari hitungan ini IRR? Karena ini kan ketika market sounding yang akan dipelototin pertama oleh badan usaha nih IRR-nya Bu. Jadi IRR-nya kalau bisa sih sekitar 15 lah gitu. Supaya ini menjadi barang yang menarik begitu Bu. Proyeknya bisa menarik. Kemudian IRR, NPV-nya, lalu sama balik modalnya atau BP-nya di tahun keberapa Bu? Nah biasanya ini yang pertama akan dilihat oleh si badan usaha sebetulnya. Seperti itu sih Bu. Kemudian ya sehingga yang komersialnya nih kalau bisa memang digabungkan supaya nanti bisa menghitung IRR-nya ini lebih komprehensif seperti itu. Gitu Bu. Saya belum melihat nih IRR-nya berapa gitu hasil perhitungan yang kemarin gitu. Ya mohon maaf nih Bu, kemarin Ibu membahas di Serpong tapi saya nggak bisa datang karena saya sakit Bu. Nah saya sebetulnya ingin melihat hasilnya nih seperti apa gitu. Hasil perhitungannya. Kalau tadi hitungannya saya masih melihat yang konstruksi itu sendiri, tapi kemudian Ibu ada hitungan hotel, terus pompa bensin itu tersendiri gitu.
Nah ini yang mungkin kalau bisa sih di merge aja Bu. Kemudian jadi nanti tingkat revenue-nya, penghasilannya itu seberapa kita bisa lihat gitu. Seperti itu Bu. Oke, Bu. Mungkin untuk sementara itu Bu yang bisa masukan dari saya mungkin. Bu Hani. Ya. Jadi saya Ya Bu. waktu Serpong memang ya. posisi IRR kami masih di 11,46. Mungkin 11,15. berarti harus ada lagi yang harus kami lihat lagi, kami tinjau kembali supaya hasilnya tadi itu Bu Hani ya. 15. Ya, terutama yang komersialnya Bu. Okay. Yang komersialnya, potensi komersialnya. Seperti itu. NPV kayaknya kalau di 11 masih berat ya Bu ya untuk badan usaha biasanya. Mungkin gitu ya 12 atau 13 lah mungkin masih menarik gitu. Oke. Kalau gitu kami tinjau ulang lagi Bu Hani karena hitungan konstruksinya juga masih minim ya, belum detail. Ya. NPV-nya juga Bu. NPV-nya jadi si badan usaha bisa melihat dalam satu masa konsesi itu kira-kira pendapatan dia tuh berapa gitu. NPV-nya harus positif dia. Net present value-nya. Kalau menurut Serpong kemarin NPV-nya memang positif katanya Bu. Positif. Tapi seberapanya? Sangat dipengaruhi IRR-nya sih Bu. Berapa? Bu Hani. Jadi jadi NPV-nya itu positif dengan nilai NPP-nya 35M katanya Bu Hani. Ini hasil hitungan FS-nya kemarin. Ya. Tapi IRR-nya masih rendah ya. Masih maksudnya ya. Ya, kayaknya mesti naik lagi itu bisa. Oke. Mohon bimbingannya juga nih Bu Hani. Ya, Ibu. Terus dibimbing. Gimana Bu? Gitu ya, sebelum kita market sounding. Oh iya. Jadi kami emailnya nanti, emailnya kami kirim ke Bu Hani lagi. Ya, setelah kami rapat. Ya. Kami kirim lagi setelah pertemuan ini kami kirim lagi ke emailnya ke masing-masing ya Bu Hani ya. Baik. Oke, siap Bu. Siap Bu. Hani ya. Oke. Itu barangkali ya Bu Hani ya. Oke Bu, ya. Makasih Bu. Ya, oke. Silakan Pak yang lain. Pak Sinaga. Bu Ida. Ya. Bu Ida. Ya, halo. Bu Ida ngomong sama siapa nih? Ya, Pak Sinaga. Pak Ismail. Silakan. Bu Ida. Tadi katanya ada kajian kapasitas fiskal untuk Pemprov. Gimana tanggapan Sinaga? Makasih Bu Ida. Jadi memang besar harapannya pertama proyek ini bisa segera kita realisasikan. Karena ini masukan juga untuk kawan-kawan di pusat. Bapak Kepala BPKAD Provinsi Sumut ini Pak. Iya. Saya mengikuti lama ini terkait dengan pola skema KPBU untuk percepatan pembangunan di daerah mulai tahun 2013 sekarang 2020. Saya mohon maaf ini kritikan untuk kita semuanya. Ya sampai sekarang belum ada yang realisasi satupun di Sumatera Utara. Yang terakhir saya tahu itu metode available payment misalkan untuk rumah sakit Pringadi pun saya lihat pun belum jalan, masih di tataran market sounding dan seterusnya. Jadi saya intinya hanya harapan aja nih Bu Ida. Harapan supaya kawan-kawan bisa lebih cepat lagi, karena kita tentu ingin menjadi contoh ini khususnya Pemprov Su
supaya juga menjadi contoh untuk kabupaten kota. Apalagi Bu Ida, mohon maaf, Kak Ida Marian ini kan semangatnya sangat tinggi nih. Kakak sebentar lagi, saya 2 tahun lagi siaran ASN, atau setahun lagi jangan sampai nanti kakak pensiun ini belum selesai. Ini mungkin catatan saya dari sisi emosional saya dengan Kak Ida. Kemudian terkait dengan hitungan-hitungan tadi Kak Ida, saya rasa ini nanti tolong ditambahkan untuk menggambarkan, untuk menarik investor itu. Bahwasanya memang posisi proyek kita ini adalah di jantung pusat produksi palm oil terbesar di Sumatera Utara, ya. Dan kita kan produsen terbesar sebenarnya untuk di Sumatera. Di Indonesia mungkin nomor 2 setelah Kalimantan. Saya kurang tahu persis angka pastinya, kita cuma sekitar 1 juta hektar. Nah, ini adanya di seputaran Kek Semangke itulah yang jadi pusat bisnisnya. Ini saya rasa harus dikemukakan lebih gamblang, lebih lugas sehingga bisa menambah informasi kepada para investor. Saya rasa itu aja Kak Ida. Saya nggak panjang-panjang, nanti mungkin ketemu bisa kita kasih bahan khususnya terkait dukungan fiskal, kemampuan keuangan kita termasuk bagus, ya. Bahkan kami sekarang sedang menghitung untuk rencana pinjaman daerah. Jadi kalau bisa kita paralel dari sisi pinjaman daerah kita jalan, proyek-proyek KPBU kita jalan, ya. Jadi kita dengan kategori B, dia kalau dari Kementerian Keuangan untuk kemampuan fiskal kita untuk membayar pinjaman daerah. Begitu Kak Ida, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kepala BPKAD. Pak Agus barangkali bisa komen? Baik. Silakan. Halo. Selamat siang Mas Yudo, Pak Yunan. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak, sehat Pak. Sehat. Ya, oke, sip. Jadi saya termasuk orang yang paling semangat ini diajak sama Bu Ida ini. Karena kemarin di Serpong saya juga hadir. Ya tunggu Bu Iya. datang ini. Maaf Pak, sakit. Nah, saya juga kemarin dampingi Bu Ida untuk konsultasi publik Yang di lokasi. yang di lokasi. Jadi memang Oh, di lokasi. kalau dikatakan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini Pak Gubernur ini sangat berkomitmen ini untuk segera merealisasikan proyek KPBU khususnya Rusunawa terintegrasi di Kek Semangke. Karena tadi yang disampaikan oleh Bu Ani dan oleh Mas Yunan, Pak Yudo itu betul. Saat ini proyek strategis nasional. Ada pelabuhan Kuala Tanjung, ada jalur kereta api, ada juga jalan tol yang saat ini sudah masuk izin penlok untuk seksi 2 dari 50 ke kisaran. Jadi itu segera akan direalisasikan sehingga kebutuhan untuk Rusunawa ini memang sangat dibutuhkan. Beberapa masukan tadi kami mohon tolong dibantu untuk percepatan DPP-nya, karena maklum ini kan Provinsi Sumatera Utara masih sangat baru untuk proyek KPBU. Tapi saya yakin kalau ini dapat berjalan dengan lancar, maka untuk proyek-proyek KPBU selanjutnya, khususnya untuk pembangunan sport center dalam rangka persiapan PON 2024, ini akan dapat lebih mudah dilakukan. Kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk dapat membantu kami sepenuhnya. Berkaitan dengan masukan tadi, saya juga berharap Bu Ida dapat segera memperbaiki DPP-nya, khususnya tadi agar meningkatkan IRR dan NPV. Karena bagaimanapun, yang dilirik pertama sekali oleh badan usaha adalah bagaimana investasi yang ditanamkan oleh mereka dapat menghasilkan nilai yang bagus bagi mereka. Nah, kalau itu dilihat cukup menggiurkan bagi badan usaha, ya nanti pada waktu market sounding pasti akan banyak investor yang menawar. Nah, tapi kalau dikatakan angkanya masih 11 ya Bu Ida, ini tolong ditambah lagi Bu Ida. Mungkin beberapa bangunan komersial
ya bisa dimasukkan di dalamnya, sehingga saya berharap ini nanti pengembaliannya melalui user charge saja, pakai tarif saja. Karena kalau pakai AP mungkin akan berat juga bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena Pak Ismail tadi mengatakan kita juga sedang mengajukan pinjaman. Nah, begitu juga untuk KPBU Sport Center. Kita belum ada hitung-hitungannya. Takutnya nanti kapasitas fiskal kita akan tergerus kalau ini menggunakan AP. Nah, jadi itu masukan juga dari saya untuk Bu Ida untuk segera memperbaiki sehingga proyek KPBU untuk Rusunawa terintegrasi ini dapat segera berjalan dengan baik. Itu aja Bu Ida ya. Baik. Semangat Bu Ida ya. Semangat. Oke, sekian saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Silakan Pak yang lain. Pak Yunan ada lagi komentarnya Pak Yunan? Sementara belum Bu, masih sama dengan tadi yang sudah disampaikan. Bu Putri, Pak Angga masih ada tuh? Mungkin Bu Ida izin sekalian kenal Bu. Saya Gana Bu. Kebetulan bekerja sama Pak Yunan dan Mas Dali juga di PII. Dan sekarang baru bergabung untuk bisa membantu tim Pemprov dalam proyek Semangke. Nanti mohon izin untuk berkoordinasi lebih lanjut ya Bu. Oke, siap. Ada lagi yang lain, Pak Putri? Atau terus Pak Angga? Masih ada Pak Angga? Sementara cukup Bu ya, dari hal-hal yang sudah disampaikan sama Mas Dali, sepertinya sudah cukup dulu. Oke. Kalau demikian masih ada lagi kira-kira Pak? Ada? Yang lain mungkin Pak Yudo, Bu Hani, Pak Dali, kalau memang nggak ada. Bu, izin Ibu Iin baru gabung ini Bu. Ya. Selamat datang Bu Iin. Yang Bu Iin. Selamat siang, Win. Bapak Ibu, Dian, mohon maaf saya baru bergabung. Monggo silahkan dilanjutkan aja, Pak Yunan, biar saya ikut dengerin dulu. Oh, tadi sudah di ini Bu, mungkin Mas Yudo bisa update untuk Bu Iin. Sudah, saya terus mengikuti via WA sih dari tadi diupdate sama. Oh gitu. Oh, gitu. Begitu begini Bu Iin, kita tadi memang sudah banyak masukan, hanya saja mungkin ada satu poin penting yang mungkin Bu Iin yang bisa kasih masukan buat kami, kaitan nanti setelah pertemuan ini, kami kan akan memperbaiki juga Bu ini DPP-nya. Menunggu kita lakukan market sounding. Nah, menurut kira-kira pola seperti apa yang akan kita lakukan, karena saya pikir tahapan ini juga harus berjalan, walaupun kita tidak harus ketemu, kira-kira seperti apa skema yang akan kita lakukan untuk market sounding, atau menunggu pulih kembali dulu gitu. Saya pikir cukup lama gitu ya kan. Mungkin mohon masukannya Bu Iki. Ya Bu, mungkin yang terkait dengan market sounding, saya mungkin nanti harus internal diskusi dulu Bu ya. Saya sebenarnya secara dalam diskusi online, tapi memang kami belum pernah verbally ya Bu, baru via teks aja. Saya udah berapa kali menyampaikan ke tim dengan Pak Direktur juga, bahwa terkait dengan adanya COVID-19 ini, apakah market sounding yang selama ini dilakukan dengan tatap muka itu, apakah boleh dilakukan dengan semacam one-on-one market consultation gitu. Jadi dari pihak PJPK itu melakukan pendekatan atau presentasi proyek ke beberapa calon investor, tapi tidak
dalam satu ruangan gitu, sehingga tetap diperoleh informasi tentang ketertarikan market. Kan dengan metode seperti ini juga sebenarnya bisa ya Bu ya. Tinggal dipilih beberapa investor, kemudian nanti kita presentasi online, kemudian nanti dicatat. Kan ini kan bisa terrecord, jadi sebenarnya bisa dijadikan hasil dari market sounding itu. Tapi tidak perlu melakukan market sounding yang ada dalam satu ruangan, karena kan kita sekarang dalam posisi yang tidak boleh ada kerumunan. Nah itu yang ada social distancing seperti itu tuh sudah arahan presiden. Jadi nah itu yang mungkin saya nanti mungkin Mas Yudo tolong kita jadwalkan rapatnya sama timnya Pak Jimmy, apakah metode seperti itu diperbolehkan. Sekiranya itu diperbolehkan, maka yang di kajian DPP itu bisa dilengkapi gitu, hasil market sounding-nya itu bisa dilengkapi. Yang kemarin itu ya Bu ya. Mungkin itu Bu yang dari saya untuk terkait market sounding. Baik, Bu Iin, terima kasih. Kami juga dengan menerima masukan-masukan tadi dari beberapa, termasuk tadi ada Pak Dali, ada Pak Yuda, ada Bu Hani, Pak Yudo. Ini semua sudah kami catat untuk bisa kami segera juga memperbaiki, melengkapi dokumen DPP. Agar nanti pada saat ada aba-aba dari Bu Iin atau dari Kemenq, setelah Bu Iin mungkin melakukan atau menjadwalkan ulang pertemuan internal, nanti barangkali nanti sembari itu kami memperbaiki juga apa dokumen yang akan kita sajikan nantinya. Mudah-mudahan hari ini bisa bergerak untuk memperbaiki dokumen kami, menunggu aba-aba selanjutnya dari tim pusat, utamanya dari Bu Iin, setelah melakukan pertemuan berikutnya. Itu barangkali Bu Iin yang bisa kami tangkap dari masukan para pusat yang bisa bergabung hari ini. Baik Bu, mungkin nanti saya akan meminta laporannya saja dari Mas Yudo selengkapnya seperti apa. Mungkin dari saya itu dulu aja Bu. Baik, terima kasih. Tetap semangat Bu. Semangat COVID nih. Sehat. Semangat. Jaga kesehatan Bu. Ya. Ibu sehat semuanya ya Bu. Ya, sehat. Amin. Amin. Silakan Pak. Iya. Kalau tidak ada lagi, bisa kita akhiri, Bapak Ibu sekalian. Iya Bu. Oke. Iya Bu. Terima kasih semua atas partisipasinya ya, Bapak Ibu, ada Bu Hani, Bu Iin. Terima kasih semuanya Bu. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Amin. Sekian dan terima kasih. Haras. Aras. Oke. Assalamualaikum. Salam.